Assalamualaikum Ibu Reni. Waalaikumsalam Bu Nina. Gimana kabarnya Bu Reni? Alhamdulillah baik. Nah, iya, begini ya Bu Reni, Ibu Reni ini kan mau melakukan proses coaching ya? Ya, Ya. Jadi sebelum Ibu Reni melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dengan Ibu terlebih dahulu. Nah, nanti pada saat Ibu Reni melakukan coaching terhadap coaching, nah saya akan mengamati proses jalannya coaching Bu Reni bersama coaching. Nah, di sini saya akan melihat mengamati apakah antara coach dan coachee itu sudah sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, di sini di dalam rubrik penilaian ini pada saat melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya. Dan juga di sini nanti Bu Reni akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh si coachee. Dan juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari si coachee, apakah sudah sesuai dengan jawaban dari pertanyaan si coachee. Nah, di sini juga Ibu jangan lupa, jangan sampai melupakan proses pada saat melakukan coaching, yang mana di sini ada 3 prinsip pada saat kita melakukan coaching ya Bu Reni. Yang pertama ada kemitraan, yang kedua proses kreatif, serta yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Reni yang selaku coach-nya ya. Nah, yang ya. pertama ingin saya sampaikan kepada Ibu Reni, kompetensi apa yang kira-kira ingin Ibu Reni kembangkan dalam proses coaching ini? Ya, untuk potensi yang pengen saya kembangkan dalam proses coaching nanti ya Bu ya, Iya, itu mungkin nanti tentang bagaimana kehadiran penuh iya, dan mm-mm. pertanyaan yang berbobot sehingga Oke, dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan nanti itu mm-mm. dapat menggali informasi dari coachee yang menceritakan baik permasalahannya atau apa yang menjadi kendala-kendala begitu. Gitulah kira-kira Bu. Iya. Nah, dari tadi penyampaian yang sudah Ibu Reni sampaikan bahwa dari ketiga kompetensi dalam pelaksanaan proses coaching, kira-kira bagian mana yang paling spesifik yang ingin Ibu eh, lakukan di dalam proses observasinya nanti pada saat melakukan coaching? Oke Bu, mungkin yang lebih saya akan lebih memfokuskan itu dengan mendengarkan aktif dan pertanyaan-pertanyaan berbobot lagi untuk saya ajukan nanti ke coachingnya yang nanti di saat dia menceritakan permasalahannya itu bisa secara santai dan juga terarah dari proses coachingnya itu sendiri. Oke ya, jadi tadi saya tangkap bagian kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif, terus melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga uh, si coach ini bisa terarah ya dalam melaksanakan proses coachingnya ya. Oke, Ya Bu. yang selanjutnya nih yang saya ingin tanyakan. Nah, di sini indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang mana yang Ibu Reni ingin lakukan pada saat proses coaching ini? Mungkin indikator atau pengembangan yang ingin saya temukan dalam proses Mm-mm, ini iya, dalam langkah-langkah coaching yang saya lakukan, coachingnya menemukan solusi dari permasalahan yang coaching sendiri hadapi, oke, gitu Bu. iya. Jadi dari hasil percakapan kita ini ya, Ibu ya, kira-kira apa yang ingin Ibu eh, dapatkan dalam percakapan nanti pada saat dengan coachingnya? Gitu.
Yang ingin saya dapatkan ya seperti yang saya sebutkan tadi Bu, Mm-mm. coachingnya menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang mereka hadapi, yang sedang dihadapi gitu. Ya Oke, seperti itu. baiklah tadi Ibu Reni sudah menyampaikan indikator ketercapaian yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini, yaitu dengan melalui pertanyaan yang berbobot, sehingga si coach ini bisa menemukan solusinya ya, Bu Reni menemukan solusinya Ya, dalam dia menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi si coach tersebut. Oke, ya begitu. baiklah Ibu Reni, silakan Ibu Reni melakukan proses coachingnya bersama coachingnya. Mudah-mudahan nanti proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Nah, pada saat Ibu Reni melakukan proses coaching, saya akan mengamati jalannya proses coaching Bu Reni dengan si coachingnya. Terima kasih Bu Reni. Oke. Ya, Ya, sama-sama Bu. Terima kasih ya Bu. iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Bu Reni. Apa kabarnya? Alhamdulillah, selamat malam juga Pak Heri. Alhamdulillah sehat. Pak Heri gimana nih kabarnya? Puji Tuhan, Bu, sehat. Bu Reni, saya boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh Pak Heri. Pantasan dari tadi ya, saya kok liatnya Pak Heri ini agak kurang-kurang semangat gitu kan? Bener nih, Bu Ren. Saya ini mau cerita sedikit nih, Bu Ren, tapi cukup kita yang tahu aja ya, Bu Ren ya. Ya, oke. Eh, Tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini loh, Bu Ren. Di kelas saya itu gimana ya, akhir-akhir ini nih muridnya tuh kayak kurang antusias gitu loh, Bu Ren. Kalau pas saat pembelajaran di kelas saya, khususnya pembelajaran sejarah ya, karena saya kan ngajar sejarah nih di SMK nih, Bu Ren. Dan kebetulan belajarnya tuh siang, Bu Ren, gitu. Jadi pas pada saat pembelajaran tuh antusias mereka tuh kurang banget, kemudian nggak ada rasa percaya diri. Kemudian pada saat disuruh mengerjakan tugas juga dari setiap kelas yang saya ajar itu, yang khususnya kelas 10 tuh ya Bu Ren, dari anak perkantoran, kemudian anak mobil, anak TKR atau mobil atau motor gitu tuh nggak sampai 50% yang ngumpulkan tugasnya tuh Bu Ren. Nah itu yang mau saya ceritakan dengan Bu Ren untuk malam hari ini terkait dengan apa ya, mau meminta di coaching lah sama Bu Ren ini sebentar kayak gitu. Oke, berarti inti sini ya Pak Heri ya, bisa saya garis bawahi dari permasalahan Pak Heri ini, mungkin bisa juga tentang bagaimana metode-metode pembelajaran yang membuat mereka kurang berminat ya, atau yang mereka mudah bosan gitu ya Pak Heri ya. Benar sekali Bu. Nah, kira-kira dari percakapan ini sebenarnya apa sih yang pengen Pak Heri harapkan? Apa ya yang terus terang sih Bu Ren, saya berharap sekali karena ini menjadi permasalahan saya tuh mau cerita tuh rasanya gimana gitu. Makanya di coaching ini saya pingin dari pembicaraan kita nanti kita tuh bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, sehingga antusias anak-anak tuh ya Bu Ren ya, ketika mengikuti pembelajaran tuh lebih semangat, lebih percaya diri, lebih aktif gitu, lebih hidup lagi lah kelas itu gitu. Nggak karena siang belajar sejarah lalu ya anaknya pada loyo juga, enggak kayak gitu. Jadi mereka bisa antusias gitu dalam mengikuti pembelajaran seperti itu. Itu sih solusi yang mau saya harapkan, solusi dari permasalahan saya diharapkan dari pembicaraan kita ini nanti Bu gitu. Oke, berarti kan nanti bagaimana ya, pertanyaan saya sih untuk Heri gitu loh. Untuk model pembelajarannya itu sendiri bagaimana Pak Heri membuat model pembelajaran ketika di jam-jam terakhir seperti apa? Bentar, saya ingat dulu. Oke, yang itu sih Bu Ren, ketika saya ngajar di pembelajaran pas waktu siang kayak gitu sih Bu Ren, memang betul sih. Saya itu lebih banyak dominannya
pas ngajar sejarah itu mungkin membosankan kali ya. Jadi tuh saya tuh lebih banyak bercerita, Bu Ren. Selain Iya, bercerita betul. juga apa tuh ya, Bu Ren? Eh, saya tuh lebih banyak suruh mereka nonton video, kemudian saya lebih banyak ngomong, dan saya memang memang terus terang sih Bu Ren agak sedikit gimana ya membatasi anak-anak itu untuk banyak berbicara. Saya minta saya dulu yang berbicara begitu. Ketika mereka mau ngomong gitu, nanti dulu ngomong kayak gitu. Mungkin mereka takut mungkin kali ya mau ketika mau ngomong karena saya sudah udah mewanti-wanti mereka dari awal seperti itu. Kemudian memang sih saya akui sih Bu, memang gimana ya, memang saya yang lebih dominan berbicara daripada mereka. Oh Seperti itu. iya, begitu ya. Itu juga salah satu mungkin menyebabkan anak-anak mudah bosan seperti itu ya Pak Heri ya. Dari model pembelajaran yang saya dengarkan dari Pak Heri tadi, sebenarnya itu udah bagus, udah mengikuti perkembangan zaman lah gitu. Mungkin bisa nanti dicoba lagi Pak Heri bervariasikan lagi. Nah, mungkin tadi Pak Heri bilang Pak Heri yang banyak yang mungkin masih dominan untuk ngomong, mungkin bisa diperlihatkan video-video yang lebih menarik untuk mereka tonton, sehingga pembelajaran di jam-jam siang nih kan jam-jam rawan seperti itulah ya, di jam-jam rawan biar mata mereka itu tertuju pada kan video-video yang bergerak seperti itu Pak Heri. Oke Pak Heri. Baik Bu Ren. Oke Pak Heri, lalu mengenai misalnya tugas-tugas yang diberikan untuk anak-anak yang di jam-jam siang, itu mungkin bisa Pak Heri nanti ngasih tugasnya juga lebih ke bervariasi, jangan cuma mencatat atau menulis seperti itu. Atau pembelajaran apa untuk tugasnya seperti apa sih Pak Heri berikan ke anak-anak? Memang benar sih Bu, kalau terkait dengan tugas itu memang saya memang banyak sih tugas yang saya berikan kepada anak-anak itu tuh, yang mana juga ya satu tugas itu tuh bisa anak cucunya tuh loh banyak gitu Bu. Mungkin mereka bosan kali ya Bu ya, selain mendengarkan ceramah, nonton terus, kemudian sekali dikasih tugasnya beranak cucu. Nah jadinya apa ya, mereka pun jenuh mungkinnya, sehingga itu juga menjuru mereka nggak antusias kayaknya sih. Mungkin seperti itu sih menurut saya sih Bu. Ya begitu Pak Heri. Kalau untuk ya langkah-langkah seperti apa sih yang mau Pak Heri lakukan untuk mengubah itu semua, misalnya anak-anak tidak bosan lagi, atau untuk pemberian tugasnya lebih bervariasi, dan langkah-langkah apa yang mau Pak Heri lakukan ke depan? Mungkin saya tuh bisa lebih menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Sepertinya seperti itu Bu, karena ketika saya banyak berbicara, mereka hanya mendengarkan, mereka ujung-ujungnya ngantuk, kemudian diam saja, seperti di Nina Boboin seperti kayak gitu loh Bu. Kemudian pembelajaran berpusat pada murid, mungkin saya juga harus, karena saya ini nggak pernah bikin suasana kelas hidup, jadi mungkin biar suasana kelas tuh hidup, ada ice breaking mungkin Bu. Kemudian ada apa ya, games yang membuat mereka itu jadi apa ya, biasanya anak-anak keren sekarang tuh bilang menyala kayak gitu Bu. Jadinya mereka lebih menyala, lebih asik kayak gitu, sehingga mereka pun ndak bosan, ndak monoton juga gitu loh Bu, belajar di sejarah di siang hari. Wah bagus, kalau saya dengar ya bagus sekali ide-ide yang Pak Heri sampaikan. Mungkin kalau nanti kedepannya itu saya doakan lah ya, semoga kedepannya itu lancar dilaksanakannya seperti itu Pak Heri, dan jangan mudah menyerah, dan Pak Heri harus bisa kedepannya bersemangat lagi, mungkin bisa menemukan ide-ide yang lebih baik lagi dalam mode pembelajarannya seperti itu Pak Heri. Siap Ibu. Jadi bagaimana Pak Heri, masih galau lagi atau bagaimana, atau ada lagi yang
mengganjal di dalam hati dari pembicaraan kita ini? Terima kasih sih Bu. Jadinya saya tuh jadi lega banget gitu loh. Apa yang saya pendam selama ini, yang saya kadang mau ngomong sama siapa nih, aku anak-anak kayak gini, ngomong sama guru yang satu ya sama saja. Jadi setelah pembicaraan ini saya mendapatkan sesuatu loh. Jadi apa langkah yang akan saya lakukan ke depan biar kelas itu menjadi hidup, lebih menyenangkan, sehingga anak-anak tuh menjadi antusias. Saya dapatkan Bu tadi, ternyata pembelajaran itu memang nggak bisa ya guru tuh yang lebih dominan. Ternyata pembelajaran itu memang harus berpusat sesuai dengan kemauan mereka lah. Mereka tuh pinginnya seperti apa, apalagi kalau siang. Terima kasih loh Bu atas masukan, atas sudah mau mendengarkan cerita saya. Jadi saya tuh agak lebih sedikit rasanya lega. Ternyata nggak sesulit itu gitu. Memang kalau memang nggak diceritakan memang sulit ya Bu ya. Terima kasih loh Bu udah mau mendengarkan cerita dan menemukan solusi-solusi kayak gitu dari pembicaraan kita ini loh gitu. Iya, sama-sama Pak Heri. Mungkin kan sesuatu kalau tidak diceritakan itu mengganjal ya, itu bisa bikin galau, bikin stres. Nah, saya berharap nanti ke depannya Pak Heri bisa menerapkannya di sekolah dan juga bisa berbagi dengan teman-teman jika mengalami kesulitan yang sama dengan Pak Heri. Oke? Nah, mungkin saya rasa cukup sampai di sini ya Pak Heri, soalnya saya juga ada janjian dengan teman. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya. Nanti Pak Heri. Oke, assalamualaikum. Terima kasih Bu. Ini tadi saya sudah mengamati proses berjalannya coaching antara Ibu Reni bersama si Koci. Nah, apakah tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar, Bu Reni? Alhamdulillah berjalan lancar, Bu Nina, dan tidak ada lah kendala-kendala seperti itu. Oke, baik. Saya juga senang mendengarnya proses coachingnya berjalan dengan lancar. Nah, setelah melakukan proses coaching, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Reni, ya. Di sini setelah tadi saya mengamati Bu Reni melakukan proses coachingnya, yang akan saya tanyakan yaitu apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching, terus indikator ketercapaian seperti apa yang ingin dikembangkan pada saat Ibu Reni melakukan proses coaching tersebut. Nah, indikator ketercapaiannya. Oke, Bu Nina, apa yang sudah saya jalani di proses coaching tadi, kalau menurut saya itu sudah memakai alur tirta seperti sebelumnya saya pelajari lah seperti itu. Dan indikator yang pengen saya capai di sini ya, saya sebagai pendengar yang aktif, saya mengharapkan nanti untuk coachingnya dan coachingnya juga dari pertanyaan yang saya ajukan dia dapat menceritakan permasalahannya secara leluasa seperti itu. Oke, jadi tadi dari apa yang Bu Reni sampaikan, saya bisa menangkap bahwa Ibu Reni tadi sudah berhasil melakukan proses coachingnya sesuai dengan alur tirta dan juga sudah sesuai dengan apa yang saya amati dari beberapa catatan saya di sini. Yang pertama, Ibu Reni sudah berhasil menanyakan tujuan percakapan kepada si Koci, ya. Terus yang kedua, Bu Reni juga sudah melakukan identifikasi kepada Koci dan juga sudah menanyakan rencana ke depan si Koci sehingga si Koci itu bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi si Koci, sehingga si Koci ini akan berhasil menentukan tanggung jawab ke depannya sehingga dia bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, yaitu melakukan pembelajaran yang lebih bervariatif ya tadi yang saya tangkap.
sehingga nanti pembelajaran yang dilakukan oleh si coach di kelas itu tidak lagi membosankan ya. Dan si coachnya juga sudah berhasil menemukan solusinya dan melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, baik, sebelum kita akhiri pasca observasinya ya Bu Reni, di sini ada satu lagi pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Reni ya. Pertanyaan terakhirnya, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Reni kembangkan berdasarkan hasil pada saat melakukan coaching? Oke, Bu, mungkin kompetensi yang pengen saya lebih kembangkan adalah saya lebih lagi ke depannya memahami proses dari coaching itu sendiri, sehingga ketika saya melakukan coaching lagi, saya lebih coaching yang saya lakukan itu lebih terarah. Dan pertanyaan-pertanyaan juga yang saya lontarkan ke coach saya nantinya itu dapat menggali informasi sedalam-dalamnya. Seperti itu, Bu Nina. Oke, baik. Terima kasih Ibu Reni. Tidak terasa waktu kita sudah selesai. Saya sangat senang sekali berbicara tentang masalah proses coaching bersama Bu Reni. Mudah-mudahan ke depannya proses coachingnya bisa kita lakukan dengan rekan sejawat dan yang lainnya, dan itu bisa lebih menggali potensi pada diri kita. Selamat siang Bu Reni, saya akhiri cukup sampai di sini. Sampai ketemu di lain waktu lagi. Oke, selamat malam Ibu Nina. Malam Pak Heri. Oke Ibu Nina, karena ini kita mau melakukan coaching, jadi kita lakukan praobservasi dulu ya Ibu ya. Iya Pak Heri. Nah, jadi dalam praobservasi ini kita akan mendiskusikan dulu rubrik penilaian dari praobservasi itu, yang mana nanti Ibu yang menjadi coach, kemudian nanti teman Ibu juga yang menjadi coachingnya, seperti itu ya Bu ya, yang akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Iya Pak Heri. Apa saja sih yang nanti menjadi isi dari penilaian itu, yaitu terkait apakah Ibu sudah sebagai coach sudah menerapkan alur tirta, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian itu bagaimana coaching ini nanti bisa merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu tanyakan kepada si coachingnya itu sendiri, sehingga coach itu nanti bisa menemukan persoalan-persoalan yang menemukan persoalan, kemudian juga bisa bukan menemukan persoalan, maksudnya begini Bu, maksudnya coach itu bisa menemukan jawaban dari permasalahannya untuk mengatasi dari permasalahannya itu. Gitu. Iya Pak. Dan yang paling penting nanti Ibu saat melakukan coachingnya ini nanti Ibu harus tetap berpegang teguh pada alur tirta. Kemudian jangan lupa juga dengan prinsip coachingnya ya Ibu ya, itu membangun sebuah kemitraan, kemudian proses kreatif serta memaksimalkan potensi, seperti itu untuk rubrik-rubrik penilaian yang akan kita lakukan nanti. Namun ada beberapa pertanyaan nih yang perlu saya gali nih Bu, yang perlu saya ketahui di praobservasi ini Ibu. Pertanyaan yang pertama begini Bu, saya ingin mengetahui nih Bu dari Ibu, yaitu kompetensi coaching apa nih yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Nah, pada saat proses coaching ini saya ingin nantinya si coaching bisa menggali kompetensi yang ada pada dirinya, yaitu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang si coach sampaikan kepada saya, yaitu dengan saya melakukan dengan mendengarkan secara aktif, dengan kehadiran penuh. Terus yang ketiga yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga si coachingnya bisa menemukan solusi dari masalahnya, seperti itu.
Luar biasa. Iya. Saya senang nih dengarnya nih, semangat saya nih. Oke, Hah? selanjutnya nih Bu, pertanyaan berikutnya nih. Bagian kompetensi yang mana nih yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan pada saat melakukan coaching ini nanti? Ya, supaya si coach ini bisa menemukan solusi dari masalah yang disampaikannya kepada saya selaku coachnya. Nah, di sini saya ingin meningkatkan kompetensi yang lebih spesifik itu, yaitu mendengarkan secara aktif, dan yang kedua mungkin lebih mengarahkan pertanyaan yang berbobot ya, sehingga si coach ini bisa menggali lebih dalam dari potensi dirinya, sehingga dia bisa menemukan menemukan solusi-solusi dari masalah yang dia hadapi. Nah, seperti itu. Oke. Iya. Selanjutnya nih Bu, saya ada satu lagi ya Bu ya, satu Iya. pertanyaan lagi di presentasi kita ini. Oke. Jika seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa Ibu mau mengembangkan secara spesifik dengan mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian gini Bu, indikator apa nih yang ingin Ibu ingin capai dalam proses coaching kali ini nih? Indikator yang secara intinya Ibu ini mau spesifik ke apa dalam proses coaching ini yang ingin Ibu capai? Nah, yang ingin saya capai yaitu dengan menggali potensi diri si coach tersebut, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga si coach ini bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi, sehingga dia bisa mengembangkan dirinya lebih lagi, yaitu dengan menggunakan potensi yang ada dirinya, sehingga apa yang diinginkan oleh si coach ini akan bisa tercapai. Misalnya di dalam proses pembelajaran, akhirnya dia bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Nah, seperti itu. Baik, luar biasa sekali nih. Saya senang sekali nih. Saya tidak sabar nih jadi mau mendengarkan bagaimana nih ketika Bu Nina nanti melakukan coaching sebagai coach kepada coachingnya nanti Bu Reni ya? Iya, Pak Heri. Oke, nanti kita sama-sama dengarkan bagaimana Ibu menggunakan alur tirta dan prinsip coaching itu. Oke, sekian untuk proses observasinya ini ya Ibu ya. Nanti kita harapkan ini berjalan dengan baik. Oke ya Bu ya, sekian ya Ibu ya. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga Pak Heri. Selamat malam juga Bu Reni. Gimana kabarnya Bu Reni? Alhamdulillah baik. Maaf ya Bu Nina mengganggu waktunya sebentar nih. Iya, Bu Nina sibuk nggak? Kebetulan saya nggak sibuk Bu Reni. Ada yang bisa saya bantu Bu Reni? Begini Bu Nina, sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan, karena ini juga jadi pikiran lah bentuk saya beberapa hari ini. Ini juga yang menyebabkan saya kurang bersemangat ke sekolah dan juga kurang nafsu makan, gitulah seperti kira-kira. Iya. 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 Gini Bu Nina, saya mau cerita. Iya. Tapi sebelumnya Bu Nina ada waktu nggak? Takutnya nanti Bu Nina lagi sibuk. Enggak, saya kebetulan lagi senggang, tidak ada kegiatan, jadi saya bisa mendengarkan curhatan Bu Reni nih dengan saya. Mungkin saya bisa membantu Bu Reni lah mendengarkan curhatan-curhatannya gitu. Oke, ini Mm. sebenarnya saya kan wali kelas dari kelas 1 ya Bu Nina ya. Iya. Kebetulan sebentar lagi kita mau kenaikan kelas nih. Nah, dari beberapa siswa saya, ada satu orang yang belum bisa membaca sama sekali, membaca dan menulis. Kalau untuk huruf, huruf itu dia, anak tersebut itu hanya cuma hafal, tapi ketika menuliskan huruf tersebut, anak tersebut kurang mampu lah untuk menuliskan ke depan dan ketertinggalan lah dari anak-anak lain, Bu Nina, seperti itu.
Baik, dari percakapan yang kita lakukan berdua, apa yang disampaikan oleh Bu Reni, jadi saya bisa menangkap nih kata kuncinya. Di sini permasalahannya, ini kan udah mau kenaikan kelas ya, jadi peserta didik Bu Reni atau murid Bu Reni ini masih ada yang belum bisa membaca dan menulis ya, seperti itu ya Bu Reni Iya. ya. Nah, jadi saya nih mau bertanya dengan Bu Reni nih. Nah, dari percakapan kita yang sekarang ini, yang sedang berlangsung, kira-kira apa yang ingin Bu Reni harapkan gitu? Ya, Bu Nina, yang pengen saya harapkan dari Iya, percakapan kita ini nanti, saya setidaknya menemukan solusi. iya, Solusi apa yang saya akan lakukan ke depannya untuk menghadapi permasalahan yang seperti ini. Mungkin nanti juga bisa dari apa yang saya dapat ini, juga bisa saya nantilah bagi-bagi dengan teman-teman yang mengalami kendala yang sama dengan saya, Bu Nina. Oke, kalau begitu kira-kira apa yang harus Ibu Reni lakukan sehingga murid-murid Bu Reni itu bisa membaca dan menulis sehingga dia tidak ketinggalan dari teman-temannya yang lain. Kira-kira trik-trik apa nih yang harus Bu Reni lakukan gitu? Kalau untuk trik-trik, mungkin saya ke depannya mungkin bisa lah ya Bu Nina ya, Iya, memanfaatkan waktu istirahat 10 menit saja untuk memberikan waktu khusus saya untuk anak tersebut. Nah, sehingga nanti mungkin bisa kalau tidak di jam istirahat mungkin saya ambillah waktunya 10 menit di jam pulang seperti itu. Nah, Oke, berarti tadi trik-triknya adalah memanfaatkan waktu istirahat atau pas di jam pulang ya, seperti memberikan les tambahan gitu ya kepada anak-anak yang dianggap belum tuntas lah ya, belum pandai menulis dan membaca, yang mestinya pada saat di bangku itu anak tersebut sudah bisa menulis dan membaca. Seperti itu ya Bu Reni, saya tangkap ya dari apa yang Bu Reni sampaikan tadi. Nah, kira-kira kapan Bu Reni akan melakukan aksi Bu Reni, rencana Bu Reni tersebut, yaitu memberikan tambahan gitu kepada peserta didik Bu Reni supaya bisa lancar menulis dan membacanya? oke, mungkin secepatnya ya Bu Nina ya, mungkin lebih Iya, cepat lebih baik oke. seperti itu dan karena menimbang sebentar lagi juga udah kenaikan kelas, kan kasihan kalau satu anak ini belum mampu membaca dan menulis Bu Nina. Iya. Baik, jadi Bu Reni supaya anaknya tadi yang ada satu yang masih belum bisa membaca dan menulis itu diberikan les tambahan ya, dengan dimulai minggu depan ya Bu Reni ya, akan melaksanakannya agar anak tersebut lancar lah ya dalam menulis dan membacanya supaya tidak ketinggalan dari teman-temannya. Nah, kira-kira rencana itu setelah dijalankan, nah saya nanti akan bisa melihat ya perkembangan anak tersebut nanti pada saat di coaching-coaching berikutnya ya. Berarti di sini Bu Reni kan akan melaksanakan rencana aksinya minggu depan, terus sehingga sampai anak itu berhasil ya, Bu Reni, seperti itu ya. Ya Bu Jadi Nina. maunya Bu Reni ini sebelum anak tersebut naik kelas, artinya dia sudah bisa menulis dan membaca, sehingga bisa sama Ya, dengan teman-temannya. ya Bu Oke. Nina, mungkin kan kalau untuk seutuhnya mungkin belum Iya. ya, tapi setidaknya 2 huruf atau 4 huruf anak tersebut sudah mampu. Gitu, Bu Nina. Berarti anak ini di kelas rendah ya Bu Reni ya? Ya, di kelas rendah. Oke. Iya. Baik, terima kasih Bu Reni atas waktunya yang sudah mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan keluh kesahnya sehingga anak tersebut, Bu Reni tadi sudah menemukan solusi sehingga anak tersebut nanti bisa membaca dan menulis dengan memberikan les tambahan ya
Bu Reni kepada anak tersebut. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya coaching di berikut-berikutnya, supaya saya bisa melihat perkembangan nih dari anak yang Bu Reni ajar ini yang tadi tidak lancar menulis dan membaca, akhirnya bisa menulis dan membaca gitu ya. Oke. Ya Bu Nina. Terima kasih ya Bu Nina sudah mendengarkan keluh kesah saya, udah meluangkan waktunya hanya untuk mendengarkan curhatan dari saya Bu Nina. Sama-sama ya, Bu Reni. Iya. Mari, selamat malam. Iya Pak Heri. Oke Ibu. Oke, siap. Jadi begini ya Ibu ya, tadi saya sudah mengamati dari proses coaching antara Ibu Nina dan Ibu Reni. Ibu menjadi coach dan Ibu Reni menjadi coachingnya begitu ya? Iya Pak. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan coaching ini terhadap melakukan kegiatan coaching, menjadi coach dan Ibu Reni menjadi coachee? Perasaan saya senang karena saya bisa berbagi, bisa mendengarkan curhatan Bu Reni tentang permasalahan peserta didiknya di sekolahnya. Saya bisa menjadi pendengar yang aktif, sehingga saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan Bu Reni, sehingga Bu Reni bisa menemukan solusi bagaimana mengatasi masalah yang dihadapinya pada saat ini. Oke, baik Ibu Nina, luar biasa sekali, sudah baik sekali sih. Yang saya lihat Ibu pada saat melakukan coaching, menjadi coach terhadap Ibu Reni yang tadi menjadi coachingnya. Kemudian Ibu juga saya lihat sudah menggunakan alur tirta, kemudian Ibu juga sudah membantu melakukan sebuah identifikasi dari tujuan tadi Ibu lakukan identifikasi, pemetaan permasalahan terhadap si coachee, sehingga Ibu pun pada saat pemetaannya saya lihat Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga si coachee ini dapat menemukan dari apa yang dia anggap itu menjadi suatu momok, satu masalah bagi dirinya, lalu si coachee ini bisa mengatasi permasalahannya yang muncul dari si coachee itu sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah Ibu lakukan. Kemudian saya juga sudah melihat, Ibu sudah menerapkan tadi yaitu prinsip-prinsip coaching, yaitu dari membangun kemitraan, saya lihat sudah, kemudian itu mengajukan pertanyaan berbobot dan sebagainya sudah saya lihat, kemudian relasinya, interaksinya sangat santai sekali, nah sangat luar biasa. Selamat ya Bu Nina ya. Terima kasih Pak Heri. Kemudian ada nih yang saya mau tanyakan lagi yang perlu saya gali lagi nih sedikit saja pasca observasi ini. Bu Nina, kompetensi apa lagi nih nanti yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching ini berikutnya? Dari proses coaching ini yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga meningkatkan pertanyaan yang berbobot ya, sehingga si coachee bisa lebih dalam lagi menggali potensi-potensi yang ada dirinya, menemukan solusi-solusi yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, sehingga ketika si coachee ini menemukan masalah ini, oh dia bisa menemukan solusinya. Ketika dia menemukan masalah proses pembelajaran atau dengan rekan sejawat, dia bisa menemukan solusinya. Seperti itu Pak. Wow, luar biasa sekali. Selamat ya Bu Nina sekali lagi. Ya, terima kasih Pak Heri. Iya, Ibu sudah menerapkan alur tirta yang sudah bagus. Next ke depannya saya harap terus dikembangkan lagi, terus berbagi praktik baik terkait membantu mendengarkan teman-teman kita ini dalam memecahkan masalahnya ya Ibu ya. Iya. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pasca observasi dari kegiatan coaching ini. Sebagai penutup, kita akan berjumpa lagi nanti di next waktu, kita bisa berbicara lagi terkait
bagaimana sih proses coachingnya lagi biar lebih menarik dan bisa kita kembangkan bersama saling berkolaborasi seperti itu. Tetap semangat ya Ibu Nina ya. Ya, terima kasih Pak Heri. Oke, selamat malam Ibu. Malam juga Pak Heri. Ya, sama-sama. Oke, selamat malam Pak Heri. Kemana saja nih, nggak kelihatan? Iya nih Bu Ren, lagi ada beberapa kesibukan yang ada di sekolah sehingga banyak sehingga kita nggak bisa komunikasi. Nah sekarang baru bisa komunikasi, bisa kembali ketemu lagi Bu. Ya Pak Heri, baik. Di sini Hmm. kita akan melakukan coaching ya Pak Heri. Nanti saya akan melihat bagaimana Pak Heri melakukan coaching dengan coachingnya. Nah, langkah awalnya ada beberapa pertanyaan yang pengen saya sampaikan kepada Pak Heri. Nah, pertama-tama kita akan diskusikan dulu bagaimana rubrik dari penilaiannya ini ya Pak ya. Siap Ibu. Pada coaching hari ini, coach dan coaches yang saya amati ini sesuai dengan rubrik penilaiannya ya. Nah, apakah nanti alurnya itu sudah sesuai nggak dengan alur Tirta, terus dan bagaimana nanti coach memberi pertanyaan terhadap coachnya dan juga coachnya juga menanggapi atau merespon dari pertanyaan coachnya ya Pak Heri ya. Nah, sebelumnya nanti juga akan disesuaikan dengan dengan prinsip dari coaching itu sendiri, yaitu kemitraan dan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya, begitulah Pak Heri ya. Nah, pertanyaan saya ke Pak Heri, kompetensi apa sih yang pengen Pak Heri kembangkan ketika melakukan proses coaching nanti? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dari kegiatan coaching ini yaitu yang pertama Ibu present, yaitu kehadiran penuh Ibu. Jadi saya mau berada langsung, merasakan masuk ke dalam apa yang dipermasalahkan si coachnya nanti itu Bu. Kemudian ketika coachnya nanti menjelaskan terkait dengan permasalahannya, saya juga akan mendengarkan secara aktif apa yang menjadi persoalan dari si coach itu sendiri Ibu. Kemudian dari permasalahan itu nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk si coachnya sehingga coachnya nanti tuh Bu bisa bisa menemukan solusi yang muncul dari menemukan solusi dari si coachnya sendiri begitu Ibu, dari hasil percakapan dan dialog nanti pada saat coaching. Oke, Pak Heri. Berarti dari kompetensi yang Pak Heri sampaikan tadi, nanti ketika prosesnya, Pak Heri lebih memfokuskan yang mananya? Kompetensi yang Pak Heri fokuskan nanti. Baik, Ibu. Saya lebih memfokuskan dengan mendengarkan secara aktif, Ibu. Selain mendengarkan secara aktif, saya juga mau fokus kepada mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga nanti bisa menggali dari apa yang menjadi dasar permasalahannya sehingga bisa dipetakan dan si coachnya nanti itu bisa menemukan persoalannya itu sendiri, kemudian menemukan solusinya juga begitu sehingga ketika sudah diajukan dengan pertanyaan berbobot dan dipetakan begitu Ibu. Oke Pak Heri nanti bisa segera melakukan proses dari coaching itu sendiri ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya Pak Heri. Nanti untuk bagaimana prosesnya nanti saya akan menjadi pengamat posisinya di sini ya Pak Heri. Oke, selamat malam Pak Heri. Siap, terima kasih Bu, selamat malam. Selamat malam Bu Nina, apa kabarnya malam hari ini? Selamat malam juga Pak Heri. Baik, tapi ada yang kayak ganjal sih. Oke, sebelumnya saya terima kasih nih Bu Nina sudah mau hadir pada Jimit malam hari ini. Bu Nina, kita mau ngobrol nih sebentar nih gitu ya Bu Nina ya, enggak lama kok, 10 sampai 15 menit saja. Gini Bu Nina,
apa nih yang mau Bu Nina sampaikan pada dialog kita malam hari ini? Itulah Pak Heri, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya Pak Heri, sudah mau mendengarkan curhatan saya nih. Kebetulan saya ini punya masalah yang rasanya beban banget buat saya ya. Di sini saya Mm-mm. mau curhat nih sama Pak Heri. Saya ini kan guru mata pelajaran PKN ya, Pendidikan Pancasila. Jadi materi saya ini kan materi yang sifatnya monoton ya. Nah, di sini Mm-mm. akhir-akhir ini saya lihat murid saya itu kayaknya kurang semangat ya, kurang antusias dalam belajar pada saat saya memberikan materi gitu. Eh, Mm-mm. itu gimana itu Pak Heri? Mm-mm. Dan- Oke, jadi Ibu Nina ini punya permasalahan yang saya tangkap bahwa Ibu ini ngajar mata pelajaran PPKN, kemudian anak-anak yang Ibu ajar ini nih kurang antusias pada saat mengikuti kegiatan pembelajarannya di kelas. Begitu mungkin? Iya, tepat sekali Pak Heri. Oke, oke. Bu Nina, Iya, kita ini kan nggak punya waktu banyak nih. iya, Em, jadi waktu kita ini sangat pendek banget sehingga iya, percakapan ini memang sebenarnya memang harus panjang sebenarnya karena kita nggak punya waktu banyak untuk iya, percakapan percakapan terkait dengan apa yang mau kita bahas nanti lebih panjang lebar. iya, Kita akan tekan nanti ya Ibu Nina ya iya. untuk dapat membantu Bu Nina menemukan solusinya. Nah, karena waktu yang pendek ini, Mm. Bu Nina mau dapat apa sih dari percakapan kita nih? Saya pengennya dari percakapan saya ini, saya maunya nantinya anak-anak saya yang kurang antusias dalam belajar pada saat saya memberikan materi itu menjadi lebih semangat, Mm-mm, karena di jam mm-mm. kadang saya mengajar di jam terakhir ya, selalu di jam terakhir itu kan anak-anak saya kurang antusias, kurang semangat, suka ngantuk gitu ya. Mungkin karena saya pakai metode ceramah kali ya, sehingga peserta didik saya itu kurang antusias lah begitu ketika saya memberikan materi. Oke, berarti Ibu nanti mau mendapatkan solusi biar solusinya adalah anak-anak nanti ketika mengikuti pembelajaran PPKN lebih bersemangat, lebih Iya, energik, lebih hidup, lebih menyenangkan begitu dalam iya kegiatan Pak pembelajarannya. Heri. Iya, Begitu tepat ya. sekali. Oke, oke. Bu Dina, Iya, karena ini kan antusias berarti berkaitan dengan kesimpulannya bahwa kesimpulan dari apa ya, permasalahan ibu ini adalah minatnya yang lebih rendah begitu ya Bu Nina? iya, sepertinya begitu Pak Heri. Mm, 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 mm. Menurut Bu Nina, idealnya murid yang antusias saat pembelajaran itu murid yang seperti apa ya? Maunya saya ya, kalau anak itu Hmm, biar berminat mendengarkan ya, mungkin ya. peserta didiknya tuh fokus pada saat saya menyampaikan materi, terus mereka itu Mm-mm, tidak ngantuk, terus mm-mm, aktif bertanya gitu ya, sehingga mm-mm. pembelajaran di kelas saya itu jadi hidup gitu, tidak monoton gitu. Oke, yang saya tangkap muridnya aktif, antusias, sehingga akan menimbulkan rasa percaya diri, sehingga bisa dikategorikan anak ini memiliki minat yang idealnya memiliki minat yang seperti ini harapannya Ibu ya. Iya, Pak Heri. Oke, oke Bu Nina. Kan ini tadi Ibu mengatakan bahwa anak Ibu ini di pelajaran PPKN ini mereka ini memiliki antusiasnya tuh sangat rendah sekali saat belajar. Nah, Iya, kalau kita buat skala nih Bu, iya, 1 sampai 10 seperti itu. Nah, iya. anak Ibu yang antusias belajarnya yang rendah ini berada di skala berapa ya Bu dari angka 1 sampai dengan 10? Mungkin bisa dikatakan seangka 8, Pak. Angka 8. Iya.
kalau minatnya ya rendah, angka 5. Oh iya, Iya, angka oh angka 5. 5. Mm-mm. Oke. Jadi Nih kan gara-gara banyak apa gara-gara masalahnya apa banyak masalah gitu itulah sehingga jadi jadi sampai salah ibu sebut pun jadi saya. itu ya. Angka Nggak 5. apa-apa, nggak Iya. apa-apa. Nanti Mm. kita sama-sama pecahkan permasalahan ini. Iya. Oke, kita kembali lagi. Angka 5. Kemudian memang bahwa ideal yang Ibu sampaikan tadi murid yang percaya diri, yang sangat semangat, antusias, yang Ibu harapkan nanti menjadi solusi dan dari permasalahan Ibu katakan anak-anak Ibu dikategorikan dalam skala 5. Oke, harapan Ibu Nina nih nanti setelah Ibu ini mengharapkan pembicaraan dan menemukan solusi. Ibu nanti harapannya anaknya ini mau ke angka berapa harapannya dari 5 ini nanti dalam skala 1 sampai 10? Mungkin angka 8 ya, Pak. Angka 8 sampai Oke. 9 gitu. Oke, oke kita sama-sama paham ya memang Iya. proses pembelajaran di kelas ini memang Mm. memang sangat sulit di mana era sekarang ini memang anak-anak yang memang sangat luar biasa begitu ya Ibu ya, Iya, yang Pak luar Heri. biasa gaya belajar minatnya. Oke, Ibu tadi harapannya adalah nanti dari yang 5 ini Iya. nanti akan berubah meningkat menjadi Iya. angka 8 seperti itu Iya. ya. Iya, Pak Heri. Oke, saya mau tahu juga nih Bu, saya ingin gali lagi nih. Kalau memang Ibu memang ini maunya dari 5 menuju ke angka 8, begitu, apa nih yang Ibu mau lakukan? Iya, kalau supaya anak saya bisa di angka 8 ya, supaya anak saya lebih Betul. aktif, mungkin saya tidak Mm, lagi mm, menggunakan metode ceramah ya, Pak. Sekarang ini mm, kan udah zaman teknologi canggih ya. Mungkin saya menyampaikan mm, mm, materinya dalam bentuk PPT, mm, bentuk video, atau juga dalam bentuk audio selain sumber-sumber buku pelajaran yang ada di perpustakaan. Terus saya juga memberikan pertanyaan dalam bentuk permainan game ya, supaya peserta didik saya jadinya yang tadinya di jam terakhir ngantuk karena ada permainan dan sebagainya, akhirnya jadi semangat gitu kan. Jadi antusiasnya tinggi gitu. Mungkin seperti itu ya, Pak. Oke, berarti ya saya tangkap Ibu ini mau merubahnya menjadi satu pembelajaran yang baru dengan adanya games, as Iya. breaking, mau ada video yang mau ditampilkan sehingga kelas itu menjadi menyenangkan dan murid pun menjadi antusias, begitu ya? Iya, Pak. Oke. Nah, Ibu ini nanti rencananya kapan nih? Ibu mau melaksanakan kegiatan ini rencananya. Ya, Ya, untuk mengaplikasikan rencana itu tadi kan Ibu tadi mengatakan bahwa pingin buat pembelajaran yang antusias, kemudian biar anak itu makin semangat, mm-mm. kemudian kayak gitu. Eh, dalam waktu dekat ini, begitu Bu, eh, kapan nih Ibu ngajar lagi PPKN di kelas? Kebetulan minggu depan saya ada supervisi ya, Pak, supervisi akademik. Nah, Mm-mm. saya mau mencoba menyusun ulang modul ajar saya seperti yang tadi saya Mm-mm. sampaikan, ada dalam bentuk PPT, menyampaikan materinya, video, pertanyaannya dalam bentuk Mm-mm. permainan, game, terus ada diselingi Mm-mm. dengan ice breaking. Nah, rencana saya itu Mm-mm. semuanya akan saya laksanakan, akan saya implementasikan, terapkan pas pada saat saya minggu depan tanggal 9 itu mau disupervisi. Oke, tanggal berapa tadi? Ya, kurang Tanggal jelas suaranya. Mohon 9. maaf, gimana? Tanggal 9 ya, Tanggal Pak. Oke, tanggal 9. Berarti Ibu ini udah punya rencana nih Iya, untuk bikin siswanya yang kurang antusias. Jadi mau iya, tanggal Pak. 9 Ibu mau mengactionkannya. Oke, kalau saya mau tanya nih sama Ibu, kalau misalkan kita prioritaskan sekarang. Mm-mm. Nah, kita prioritaskan. Ibu mau prioritaskan yang mana dulu nih? Prioritaskan ke antusias
antusiasnya kah, atau biar anak-anak ini lebih lebih bersemangat kah, ataukah anak-anak ini lebih percaya diri kah, atau yang mana nih yang menjadi prioritas ibu yang pertama? Yang pertama itu antusiasnya dulu, Pak. Karena kalau dengan Hmm, mereka antusias, artinya kan mereka akan sungguh-sungguh tuh mengikuti pembelajarannya gitu. Nah, dengan sungguh-sungguh ikuti hmm, pelajaran, artinya nanti muncul semangat, ya kan? Dengan muncul semangat, hmm, muncullah nanti mengikuti kepercayaan diri mereka. hmm. Baik, jadi Ibu Nina ini kapan kira-kira akan melaksanakan kegiatan tersebut? Berarti Ibu melaksanakannya tadi kan sudah saya tanyakan kapan kan? Iya, Berarti iya, Ibu sampaikan bahwa saya akan melaksanakannya tanggal 9 Pak. iya. Tanggal 9 nanti saya akan ngajar PPKN lagi. Nah, tepatnya tanggal 9 itu hari apa sih Ibu? Hari Kamis ya? Oke, hari Kamis, Mm-mm, begitu ya? mm-mm. Oke, jadi di hari Kamis itu Ibu eh kira-kira nih, Ibu perlu bantuan nggak sih? Atau dukungan gitu, support mungkin agar rencana Ibu ini komitmen dari Ibu untuk saya nih Pak tanggal 9 mau nih biar pembelajar lebih menyenangkan anak yang kurang antusias Ibu kan sampaikan tadi biar menjadi antusias saya harus begini begini dan begini yang Ibu sampaikan tadi yaitu dengan video kan Ibu tadi sampai seperti itu kan. Iya, Nah, heeh. Ibu perlu bantuan nggak kiranya orang yang Eh, mendukung Ibu? Iya, tentunya sarana prasarananya ya, saya akan Oke. memerlukan dukungan laptop, terus saya juga akan memerlukan infokus dari pihak sekolah ya. Saya akan Mm-mm. meminjam kepada sarana prasarana untuk meminjamkan saya Baik. infokus supaya pembelajaran yang saya inginkan tadi anak-anak saya bisa antusias melalui pembelajaran yang kreatif ya, artinya ada video dan Mm-mm. sebagainya sehingga anak saya itu lebih semangat itu, lebih antusias mengikuti pembelajaran saya. Seperti itu. Oke, kalau Ibu tadi katakan sarana prasarana, Mm. berarti Ibu ini perlu bantuan orang nggak gitu? Bantuan teman mungkin Eh, kebetulan untuk mengingatkan gitu. iya, saya sudah minta diingatkan dengan teman rekan sejawat saya yang kebetulan bagian pembantu Sarpras. Nah, beliaulah yang Hmm. memegang infokusnya gitu ya. Para sarana Mm-mm. prasarananya kalau laptop kan saya punya sendiri. Jadi saya bilang, Bu Yun nanti ingatkan saya ya kalau hari Kamis ini saya mau pinjam infokus. Kalau ada yang mau pinjam saya udah inden duluan gitu supaya jangan dipinjam yang lain gitu. Iya. Oke, wow luar biasa sekali. Aduh, saya senang sekali loh nih. Saya sangat mengapresiasi sekali loh semangat ibu ini luar biasa sekali. Saya senang banget loh dengan guru yang sangat berdedikasi, memiliki semangat tinggi seperti Ibu Nina ini dalam apa mencerdaskan anak bangsa. Bagus banget loh Ibu. Tetap semangat ya Ibu ya. Iya, Pak. Pokoknya jangan pernah redup. Pokoknya tadi Ibu Ja yang saya lihat tadi dari mimik mukanya tadi Ja sudah yang apa ya mengkerut keningnya mungkin banyak pikiran mungkin banyak pekerjaan dalam sehari ini lalu kemudian Iya, setelah kita berbicara ini lalu ibu tuh punya apa mukanya berubah lagi menjadi senyum yang lebar membahagiakan iya, begitu. Pak. Bu Nina, Iya, Pak. waktu kita ini kan sangat pendek banget nih Bu Iya, Nina. iya, Pak. Pendek banget nih. Saya tuh sebenarnya pingin sekali loh bercakap-cakap sekali ini. Uh, Bu Nina, begini Ibu. Setelah dari dialog kita yang sangat panjang, yang panjang dengan ya durasinya tidak terlalu panjang banget sih sebenarnya. Tapi dari pembicaraan kita ini apa yang Ibu Dina dapatkan? Oke, dari pembicaraan kita ini saya jadi menemukan solusi saya ya, menemukan solusi Mm-mm. saya dalam meningkatkan antusias peserta didik saya yang tadinya semangat belajarnya rendah, eh, terus kurang memperhatikan karena tadi saya pakai metode ceramah akhirnya saya bisa menemukan oh saya harus melakukan perubahan nih yaitu dengan menampilkan materinya dalam bentuk video, PPT atau juga dari sumber buku belajar yang lainnya atau dari rekaman suara gitu. Sehingga saya bisa meningkatkan kompetensi yang ada pada diri saya gitu. Nah, seperti itu Pak Heri. Wow,
Iya. Luar biasa. Saya senang loh dengarnya, Bu. Benar sekali, senang sekali saya nih. Saya jadi nggak sabar nih, nunggu tanggal 9 gitu loh. Iya Nunggu Pak tanggal Heri. 9. Oke. Saya nggak sabar nunggu tanggal 9. Saya ingin dengar nih cerita setelah tanggal 9 Mm-mm. terkait apa pelaksanaan dari rencana Ibu untuk membuat satu kelas yang menjadi menyenangkan, siswanya antusias. Saya ingin dengar ya, Bu ya. Setelah Iya. tanggal 9 kita coaching lagi ya. Iya, Bu. Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Ibu. Iya, Selamat sama-sama. malam. Malam. Selamat malam Ibu. Kembali lagi kita, Bu Reni. Oke, selamat malam Pak Heri. Waduh, ceria kali nampaknya malam ini ya. Benar banget Bu, saya ceria banget. Tadi udah bisa coaching dengan Ibu Nina, saya bisa berbagi dengan Ibu Nina. Kita sama-sama curhat loh tadi Bu, Bu Nina curhat terkait permasalahan dia pada saat pembelajaran di kelas. Luar biasa, saya bisa berbagi, saya membantu Ibu Nina menemukan solusinya. Begitu Ibu. Oke, Pak Heri. Dan tadi saya juga telah melihat bagaimana proses coaching yang Pak Heri lakukan dengan Ibu Nina. Kalau menurut saya langkah-langkah dari alur Tirta itu sudah Pak Heri laksanakan. Bagaimana Pak Heri memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan dapat menggali segala informasi dari coachingnya itu sendiri. Nah, kalau menurut saya, pertanyaan saya ini Pak Heri, tadi juga sudah Pak Heri kemukakan bagaimana perasaan Pak Heri sih sebenarnya, dan yang pengen saya tahu di sini apa sih yang Pak Heri dapatkan ketika melakukan proses coaching ini dengan coachingnya. Oke, yang saya dapatkan sih Bu, pertama dalam kegiatan coaching ini yang saya dapatkan saya bisa membantu menyelesaikan atau membantu teman saya menemukan, menggali, memetakan dari persoalan yang dia hadapi sehingga dia bisa menemukan solusinya yang datang dari dirinya dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan saya juga mencoba nih Bu, saya itu masuk ke apa ya, ke suasana atau apa yang dia rasakan begitu, sehingga ketika saya sudah membangun suatu kemitraan, saya masuk dengan apa yang dia rasakan seperti itu, sehingga saya bisa merasa oh ternyata seperti ini, sehingga saya bisa membantu dia memetakan masalahnya dan saya dengarkan secara aktif dengan kesadaran penuh saya mendengarkan, kemudian saya memetakan masalahnya dan membantu dari si Ibu Nena itu dalam menemukan solusinya. Seperti itu dengan mengajukan pertanyaan berbobot agar ibunya itu bisa, oh ternyata begini loh, oh ternyata begini loh, begitu. Oke, saya juga udah melihat dari prosesnya bagaimana Pak Heri mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coaches yaitu Bu Nina itu sendiri. Nah, pertanyaan saya nih terakhir Pak Heri sebelum kita akhiri obrolan ini ya. Potensi apa atau kompetensi apa sih yang pengen Pak Heri kembangkan ke depannya dalam proses Pak Heri melakukan coaching? Mungkin siapa tahu ada lagi nanti ke depannya Pak Heri melakukan proses coaching itu sendiri mungkin dengan orang yang berbeda seperti itu Pak Heri. Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya lagi yaitu satu, saya bisa memetakan dari identifikasi masalah yang disampaikan oleh coach. Pasti ketika saya menjadi coach, Ibu. Kemudian ketika sudah bisa memetakan apa sih yang menjadi persoalannya, yang menjadi gundah gulana dia, yang mengganggu pikiran dia, begitu Ibu. Kemudian saya itu juga kedepannya ingin mengembangkan dari cara memetakan masalah itu dari 1, 2, 3 gitu Ibu. Saya juga mau lebih mengembangkan pada mengajukan pertanyaan yang berbobot yang membantu mengarahkan si coach ini bisa mengeluarkan pendapat pemikirannya yang datang dari dirinya untuk menemukan solusi, begitu solusi, sehingga ketika solusinya datang dari si coach sehingga mereka punya kepercayaan diri yang penuh bahwa barang ini harus saya lakukan seperti itu.
gitu. Oke Pak Heri, semoga langkah-langkah yang depannya Pak Heri mau lakukan atau mau menjadi lebih baik lagi itu terlaksana dengan baik ya Pak Heri ya. Mungkin waktu saya juga ini ada janjian keluar nih Pak Heri, dan mungkin kita akhiri dulu ya pasca observasi ini. Nanti mudah-mudahan kedepannya kita diberi kesempatan untuk bertemu lagi ya Pak Heri ya. Oke, selamat malam. Siap. Selamat malam Pak Heri. Selamat malam, terima kasih Ibu Reni. Iya, terima kasih. Dadah.